Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita belajar bab 3 lingkaran. Yang harus kalian siapkan yaitu buku paket matematika, kemudian buku tulis, kalau Bu Guru menyiapkan penggaris, dan juga jangka. Kalau tidak punya jangka, boleh anak-anak pakai koin 500-an yang putih itu. Tapi kalau berima pakai jangka karena nanti bisa tahu panjangnya dengan pas, sama titik pusatnya nanti bisa pas di tengah-tengah ya. Yang kita pelajari yang sekarang adalah lingkaran. Kita langsung saja masuk ke pelajarannya. Yang pertama yaitu bagian-bagian lingkaran. Perhatikan benda-benda di sekitarmu seperti berikut. Ini ada koin 500, ada kancing baju, ada jam, dan ini yang dilihat adalah roda sepeda, bukan sepedanya ya, rodanya. Nah, ini bentuknya lingkaran. Nah, lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Kemudian bagian-bagian lingkaran itu ada 1, 2, 3, ada sampai 8 ya. Kita pelajari satu-satu. Yang pertama kita buat lingkaran dulu. Bu Rima mau buat lingkaran dengan panjang kira-kira 3 gitu ya, 3. Nah, 3. Kita buat di sini. Yang jarum ini jangan sampai goyang ya. Yang jarum jangan sampai goyang. Kita buat dulu lingkarannya seperti ini. Nah, kita tandai titiknya. Nah, itu tuh titik tengahnya ya. Oke, yang tadi kita titiki itu namanya adalah titik pusat. Titik tengah pada lingkaran ini namanya titik pusat. Bu Guru berikan huruf O ya, O. Titik pusat. O ya. Kemudian kita cari yang diameter. Diameter garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi melalui titik pusat, ini titik pusat. Jadi melalui titik pusat ya. Kalau di gambar ini contohnya A dengan B. Kalau Bu Guru bisa tuliskan di sini. Kita gariskan lurus. Dia harus melewati titik pusat ya. Misal seperti ini. Ini Bu Guru berikan A, ini B. Bisa juga kalau diameter seperti ini. Yang penting dia melewati titik pusat ya. Nah, ini C, D. Jadi diameter itu garis AB dan CD. Bisa juga seperti ini bentuk diameter itu, seperti ini. Yang penting dia melewati titik pusat. Nah, CD, EF. Nah, ini bisa melintang seperti ini ya, atau EF. Nah, itu dia diameter. Kemudian jari-jari. Jari-jari itu setengahnya diameter. Jari-jari itu setengahnya diameter. Atau di sini disebutkan garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari ditulis dengan huruf R. Panjang jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameter. Jadi kalau diameter ini disimbolkan dengan D kecil ya. Disimbolkan dengan D kecil, bukan D besar. Jadi D kecil ya. Kemudian jari-jari itu disimbolkan dengan huruf R kecil, bukan R besar. Berbeda ya. Kalau R besar itu resistor, kalau R kecil itu namanya jari-jari ya. Nah, jari-jari itu setengahnya diameter. Jadi kalau diameternya itu A sampai B, kalau
Misalnya diameternya kan A sampai B. Berarti kalau jari-jari setengahnya ini berarti AO. Berarti misalnya AO. Nah, kalau diameternya itu EF, berarti jari-jarinya adalah EO atau OF. Bisa EO atau OF. Kalau diameternya itu CD, garis CD, maka jari-jarinya adalah CO atau OD. CO atau OD. Nah, dari 3 ini sudah paham ya. Kita lanjutkan untuk yang bagian busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran. Jadi sisi lengkung lingkaran itu ini ya, yang melengkung ini. Nah, ini sisi lengkungnya. Nah, ini sisi lengkung. Yang bunderan di tepi-tepi ini loh, ini sisi lengkung. Nah, kemudian dibaca lagi, sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi menghubungkan 2 titik, ini titik A, titik E, dia ada di lengkungannya, ini namanya busur. Nah, busur, nah itu biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Nah, kalau ini busurnya, busur AE, berarti ditulis AE. Ini bacanya busur AE. Ada lagi yang garis lengkung antara 2 titik, titik E dan titik C, berarti busur CE. Kemudian misal ini lengkungan lagi kan. Nah, ini menghubungkan 2 titik juga. Ini BF. Berarti busur BF. Ada lagi yang sini. Nah, seperti ini. Ini juga busur DF. Nah, paham ya untuk busur. Kemudian kita lanjut ke tali busur. Kalian bisa baca dulu. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Jadi garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Jadi kalau tak busurnya itu ada di garis tepinya, kalau tali busur di dalamnya. Jadi antara titik A dengan titik C kita bisa buatkan tali busurnya seperti ini. Nah, jadi ini garis AC. Ini nomor 1 ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6 tali busur. Berarti tali busurnya adalah garis lurus AC, berarti AC. Nah, ini juga ada titik di garis lengkungnya, ini ada titik D sama titik B ya. Jadi kita gariskan. Nah, ini DB. Ada lagi misalnya A dengan D, kita tinggal garis seperti ini. Nah, ini namanya tali busur AD. Ada lagi misalnya CB, kita tinggal gariskan seperti ini ya. CB, PC. Nah, berarti BC. Jadi ini namanya tali busur yang menghubungkan 2 titik A dengan C, yang menghubungkan yang menghubungkan lengkungan lingkaran ya. Kemudian nomor 7 yaitu juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur. 2 jari-jari dan sebuah busur. Jadi misalnya Bu Guru gambarkan lagi. Untuk ya ini ukurannya sembarang dulu ya. Kita buat yang agak besar.
Ini tadi yang ini O. Nah, misalnya jadi juring itu di antara dua jari-jari dan sebuah busur. Misalnya ini kita buat garis tengah dulu. Ini diameter. Misal seperti ini ya. Misalnya ini A, B, C, D, E. Maaf, ini E, F. Nah, ini juring di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Ini jari-jarinya misalnya jari-jari AO dengan CO. Dan dia ada di satu busur. Nah, ada di jari-jari AO. Jadi ini jari-jari AO, CO, kan berarti ini dua jari-jari. Nah, ditambah lagi dengan busur. Nah, daerah yang Bu Guru arsir ini namanya juring. Nah, berarti nomor 6 juring. Berarti juringnya adalah AOC. AOC. Lagi ya, misal ini jari-jarinya FO dan DO. FO, DO. Kemudian ini busurnya FD. Nah, berarti daerah ini namanya juring. Nah, berarti juring DOF. DOF. Lagi misalnya ini jari-jari AO dengan FO. AO dengan FO, ini busurnya AF. Ini kita arsir. Berarti juringnya adalah AOF. AOF. Oke, juring. Sekarang kita nomor 7, tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Tali busur itu yang tadi. Nah, tali busur itu tadi yang ini ya, yang DB. Jadi kita bisa tahu tali busur itu kan ini busur CE, ini kan busur. Tali busurnya berarti kita tinggal menghubungkan saja titik C dan titik E. Nah, daerah yang diarsir ini, nah ini namanya adalah tembereng. Jadi temberengnya adalah daerah ini, daerah biru ini. Bisa kita tuliskan ya, nggak usah dituliskan nggak apa-apa. Ini aja. Berarti kalian tahu ini daerah yang diarsir ini ya. Kalau misalnya ini busurnya EB. Nah, tali busurnya kan tinggal kita garisi saja seperti ini. Kemudian kita arsir daerahnya. Nah, ini namanya tembereng. Ini namanya tembereng. Ini namanya tembereng. Paham ya untuk tembereng? Kemudian yang nomor 8, apotema. Apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur pada gambar di samping garis OD merupakan apotema. Garis OD adalah apotema. Di sini lihat OD adalah apotema. Garis yang menghubungkan
Oke anak-anak, untuk apotema ya Bu Guru contohkan seperti ini 8 apotema itu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Jadi ini Bu Guru berikan A, B, C, D. Nah tali busur itu kan yang seperti ini. Ini kan busur, garis lengkungnya ini kan busur, garis lengkung ini busur, yang ini busur. Bu Guru berikan seperti ini ya. Ini kan busur AD. Nah kalau tali busur itu kita hubungkan titik A dengan D. Nah ini tali busur, garis AD tali busur. Nah apotema itu yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur dan dia tegak, berarti seperti ini. Nah garis biru ini namanya, misal Bu Guru berikan ini O, ini A, F ya, E. Nah jadi OE adalah apotema. Jadi titik pusat yang dihubungkan dengan tali busur, titik pusat yang dihubungkan dengan tali busur AD, dan dia tegak lurus dan dia tegak. Nah garis OE adalah apotema. OE adalah apotema. Bu Guru berikan contoh lagi, misal tali busur CB, ini tali busur. Nah ini tali busurnya kita hubungkan dengan jari-jari, nah berarti OF ini adalah apotema. OF adalah apotema. Misal lagi kalau tali busur BD, kita hubungkan dengan jari-jari dan dia tegak, berarti di sini OG adalah apotema. Nah huruf-huruf ini Bu Rima urutkan kan A, B, C, D, E, F, G. Jadi hurufnya itu berurutan ya, jangan dibelenjah-belenjah ya, diurutkan. Nah seperti itu. Kemudian tugas kalian adalah mengerjakan latihan 1. Dibuat, kalau harus membuat lingkaran silahkan dibuat yang rapi. Kalau kalian bisa mengusahakan untuk pakai jangka, bisa pinjam atau bisa diusahakan dengan cara yang lain, monggo. Ini lebih rapi karena untuk titik pusat bisa pas tengah-tengahnya ya. Sekian video kali ini. Nanti tugasnya dikumpulkan di kelas seperti biasa bersamaan dengan tugas tema. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.